Dinas Pertanian Kota Kendari melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan terus melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak sapi yang ada di Kota Kendari. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari, Santiwati, mengatakan hal itu dilakukan menyusul banyaknya kasus PMK akhir-akhir ini yang menyerang hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Perlu kami informasikan untuk di Kota Kendari sendiri, pencegahan terkait penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak khususnya sapi itu terus dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Kendari khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ya, kiat-kiat yang dilakukan oleh Pemkot sendiri itu dilakukan dengan menyuntikkan vaksin PMK ke hewan-hewan ternak, di mana Kota Kendari sendiri mendapatkan target dari pemerintah pusat sebanyak 1.200 dosis atau 1.200 ekor sapi yang harus divaksin PMK. Nah, target tersebut diberikan untuk tahun 2022 ini dan Pemkot sendiri sudah mulai melakukannya sejak Oktober lalu dan hingga saat ini pertengahan Desember, Pemkot Kendari sudah menyuntikkan sebanyak 840 dosis vaksin atau 842 sapi sebagai tahap pertama. Sedangkan tahap keduanya sendiri itu baru mencapai 300 dosis. Ya, tentunya penyuntikan vaksin PMK ini ditargetkan rampung 31 Desember 2022. Oleh karena itu, tim percepatan atau dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kota Kendari sendiri terus gencar melakukan penyuntikan sapi ke peternakan yang ada di Kota Kendari. Ya, setelah dilakukan vaksinasi, para hewan dilakukan ear-tag atau penandaan di bagian telinganya sebagai pertanda sapi atau hewan tersebut dalam kondisi sehat dan telah dilakukan vaksin. Ya, selain penyuntikan vaksin PMK, Pemkot Kendari juga melakukan pengecekan di perbatasan kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit PMK ini dari luar kota dengan melakukan pemeriksaan termasuk menyemprotkan disinfektan kepada sapi dan juga kendaraan yang masuk ke dalam. Ya, salah satu syarat yang ditetapkan oleh Pemkot juga adalah SKKH atau surat keterangan sehat hewan tersebut dari dokter hewan dari kota asal hewan tersebut. Dan sejauh ini Firda, perlakuan checkpoint di perbatasan itu, Pemkot sendiri mengaku belum pernah menemukan adanya indikasi hewan yang terkena PMK masuk ke Kota Kendari. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Santiwati, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari. Berikut liputannya untuk Anda. Masih kegiatan seperti biasa, vaksinasi PMK masih sementara berjalan sampai hari ini. Kemudian target yang kami diberikan untuk sementara juga belum tercapai. Sekarang masih berjalan sekitar 840 dosis yang bisa kami lakukan. Tapi teman-teman di lapangan masih tetap berjalan sampai akhir tahun. Sudah ada mana? Alhamdulillah untuk Kota Kendari belum ada yang kami temukan. Teman-teman di petugas checkpoint juga belum ada. Dan alhamdulillah petugas checkpoint dalam rangka lalu lintas ternak yang masuk di Kota Kendari masih eksis berjalan. Kami dibantu oleh teman-teman dari instansi TNI Polri dan Dinas Perhubungan. Bentuk vaksin yang diberikan ke sapi-sapi ternak ini seperti apa? Perlakuan untuk checkpoint di Tugu Bahasa, di titik Tugu Bahasa yang kami tempatkan di sana di Kecamatan Baruga. Perlakuannya yang pertama pemeriksaan SKK untuk semua mobil ternak yang akan dimasukkan ke Kota Kendari, kemudian disinfektan kepada kendaraan yang akan masuk ke Kota Kendari, kemudian pemeriksaan hewan ternak.
Sejauh ini daerah-daerah mana saja Bu yang sudah dimasuki dan belum dimasuki? Kemudian untuk Kota Kendari semua kami telah telusuri yang punya populasi terbanyak. Yang kami lakukan ini untuk vaksinasi tahap 2. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.